Selamat malam kepada masyarakat pencari keadilan. Perkenalkan, nama saya Adi Patogi Simbolo Desa. Saya adalah advokat dan sekaligus sebagai managing partner di kantor milik saya adalah Simbol Law Firm. Dalam hal ini, saya ingin memberikan suatu edukasi terkait perbedaan antara advokat dengan pengacara publik. Ya, sebenarnya advokat dan pengacara publik tidak ada perbedaan uang kerja, tetapi ada hal yang berbeda dengan pengacara publik. Advokat bekerja yang dimana tidak digaji atau bisa dikatakan mandiri sesuai undang-undang advokat yang berlaku sampai saat ini. Pengacara publik yaitu siapa saja pengacara publik itu, yaitu LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dan sekaligus pos bantuan hukum. Nah, dalam pelayanan ya berbeda, tapi yang bekerja di lembaga bantuan hukum, yang di pos bantuan hukum, yaitu para advokat yang memiliki lisensi dari organisasi advokat ya, atau OA ya, atau organisasi advokat yang juga yang disumpah, yang sudah diberikan yang sudah disumpah diberikan oleh pengadilan tinggi setempat ya. Nah, perbedaan antara advokat dengan pengacara publik ya berbeda. Advokat itu tidak digaji, tidak digaji oleh negara. Tapi pengacara publik yaitu LBH yang bekerja di ruang lingkup LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dan pos bantuan hukum, itu digaji dengan ketentuan beberapa perkara, dengan catatan kebutuhan untuk masyarakat tidak mampu ya, dengan syarat itu harus ada surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari pemerintah setempat, yaitu seperti dari RT, RW, baru kelurahan, ya kan? Itu adalah syarat mutlak untuk masyarakat pencari keadilan. Ya. Kalau advokat itu ya tidak, apalagi advokat itu memiliki kantor atau bisa dikatakan yang notabene-nya dia ada seorang advokat yang bekerja di kantor senior advokat ya. Kenapa saya katakan ada perbedaan antara advokat dengan pengacara publik? Ya, setiap proses persidangan pengacara publik itu dihitung perkara, setiap perkara ya. Kalau pidananya dihitung berapa perkaranya, nanti akan dibayar oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan sekaligus ada juga pembayaran dari pemerintah daerah
ya setiap ini, asal jelas catatan syaratnya yang mutlak harus ada SKTM-nya ya. Proses sidangnya dari awal kalau di pidana ada pendampingan hukum dari kepolisian sampai tingkat putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Nah, makanya kenapa setiap advokat untuk namanya pendampingan tidak memerlukan nama SKTM, dikarenakan advokat itu tidak terikat dengan pemerintah, mandiri advokat itu. Nah, berbeda dengan pengacara publik ya, karena lembaga bantuan hukum itu kan sama kayak ruang lingkupnya kerjanya tuh sama kayak advokat, sama, bukan hampir sama tapi sama. Tapi pos bakum, pos bantuan hukum, pos pelayanan hukum, untuk pendampingan hukum itu ada di daerah, ada di pusatnya adalah di pengadilan negeri, ya kan, pengadilan agama, 2 tempat itu. Nah, dalam hal ini advokat itu tidak berhak menerima tidak berhak untuk menerima SKTM ya, karena dia lisensinya mandiri advokat itu. Nah, kalau pengacara publik lisensinya adalah seperti lembaga bantuan hukum atau pos bakum, dan setiap perkaranya itu dibayar. Ketentuannya masing-masing daerah, ketentuannya masing-masing kuota ya. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan, saya sebagai advokat ya, kalau dia orang advokat tak akan bisa menerima namanya surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Yang hanya menerima adalah nilai berapa, ketentuan harga, kesepakatan yang disepakati antara calon klien dengan kuasa hukumnya nanti. Itu saja yang saya sampaikan, saya sebagai advokat 2004 sampai 2026 ini ya, sudah asam garam di dunia profesi dalam segala perkara, dari perceraian ya, kasus perceraian, akta gonogini, akta aswana, sampai sengketa pemilu, pilkada ya, atau pileg, korupsi, pilot, udah semua, sampai termasuk PHI. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga video ini atas nama pribadi saya, semoga bermanfaat dan dipahami oleh masyarakat pencari keadilan, bisa membedakan antara advokat dengan pengacara publik. Terima kasih, selamat malam, salam keadilan.